Selamat sore, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, berkah dalam. Tak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang rela menyerahkan nyawanya demi keselamatan umat manusia. Dialah Yesus Kristus, seorang pribadi yang taat kepada Bapa sampai mati. Hari ini adalah Jumat Agung. Kita semua akan memperingati dan mengenang sengsara dan wafat Tuhan kita, Yesus Kristus. Melalui sengsara dan wafat di kayu salib, Yesus telah menebus dan membebaskan kita semua dari dosa. Dalam upacara Jumat Agung ini, kita akan mendengarkan sabda-sabda Tuhan yang berpuncak pada kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus, penghormatan salib, dan doa meriah. Mohon perhatian umat, ketika penghormatan salib, umat cukup menundukkan kepala dan tidak perlu mencium salib. Pada ibadat Jumat Agung ini, tidak ada berkat anak. Marilah sekarang kita dengan tenang, hening dan penuh hormat menyambut imam dan para petugas liturgi. Marilah kita berdoa. Ya Allah,
dengan sengsara Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami, Engkau telah membebaskan kami dari kematian. Perbaruilah kami menjadi serupa dengan Dia, dan sebagaimana kami membawa diri kami citra manusia duniawi sejak lahir, demikian pula semoga kami membawa citra ilahi berkat daya anugerah-Mu yang menguduskan kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Ia ditikam karena kejahatan kita. Bacaan diambil dari kitab Nabi Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia. Rupanya begitu buruk, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?" Sebagai taruk, hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas, ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun, dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan, dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia. Dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Sesungguhnya, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya?
Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hambaku sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul." Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara para pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali-kali aku mendapat halu, luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan nyawaku. Sudilah membebaskan daku, ya Tuhan, Allah yang setia. Merasa ngeri, mereka yang melihat aku cepat-cepat menyingkir. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, telah menjadi seperti barang yang pecah.
dari orang-orang yang mengajarku. Ia telah belajar menjadi taat dan menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Bacaan diambil dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai Imam Agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab Imam Agung yang kita punya bukanlah Imam Agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita menghampiri tahta kerahiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Kristus sudah taat bagi kita, Ia
kisah sengsara Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, Yesus dari Nazaret. katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" jawab mereka, Yesus dari Nazaret. jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang Engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan
yang diberikan Bapa kepadaku. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasehatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar, tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, Bukankah engkau juga murid orang itu? jawab Petrus, Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada imam besar? jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar,
mengapakah engkau menampar aku? Maka Hanas mengirim Yesus terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, Petrus menyangkal dengan berkata, Bukan. kata seorang hamba imam besar, yang juga keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus. Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia? Dan Petrus menyangkal lagi. Dan ketika itu berkokoklah ayam. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri. Sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini? jawab mereka kepadanya, kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. kata orang-orang Yahudi itu, Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya,
untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? kata Pilatus, Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat? jawab Yesus, Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. maka kata Pilatus kepadanya, Jadi engkau adalah raja. jawab Yesus, Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya, Apakah kebenaran itu? sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi, mendapatkan orang-orang Yahudi, dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi kamu punya kebiasaan bahwa pada hari Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? mereka berteriak, Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia
prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan jubah ungu padanya, dan sambil maju ke depan, mereka berkata, lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia itu. ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, Ambil dia dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, Kami mempunyai hukum dan menurut hukum itu dia harus mati, sebab dia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus,
dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, Tidakkah engkau mau berbicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas, sebab itu Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Sejak itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia. tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukan bersama Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litostrotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka, Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan, salibkan dia. kata Pilatus kepada mereka, Haruskah aku menyalibkan rajamu? jawab imam-imam kepala, Kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Disalibkan di jalan agar dunia damai pulang.
Dan di situ yang mereka salibkan, dan bersama-sama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah mereka. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi tulislah bahwa Ia mengatakan aku adalah Raja orang Yahudi. jawab Pilatus, Apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, Dan membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. demikian hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu
Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu buli-buli bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa Ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Namun demikian, seorang dari prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu
bahwa Ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan, dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengafaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah, menurut adat Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Demikianlah kisah sengsara Tuhan kita. Yesus Kristus, semua cacat, nafsu dan cinta diri kami lebur dalam wafat-Mu, dan di atas salib-Mu Engkau menunjukkan dan memberi teladan kepada kami betapa ketaatan membawa berkat. Ya Yesus Kristus, semoga berkat wafat-Mu kami memperoleh hidup, berkat jerih payah-Mu kami memperoleh istirahat,
Berkat Engkau dicemooh, kami memperoleh keluhuran, dan berkat darah-Mu yang tertumpah, kami memperoleh pendamaian dengan Allah Bapa di surga. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kisah sengsara yang kita dengarkan patut kita renungkan dengan rasa hormat yang mendalam. Disinilah perjuangan batin Yesus yang sangat hebat berhadapan dengan saat-saat terakhir sebelum dan selama penderitaannya dalam jalan salib. Sisi kemanusiaan Yesus juga tentu saja merasakan kengerian membayangkan kesengsaraan yang akan segera dihadapinya. Apalagi mati di salib. Tak seorang pun yang begitu saja mau mati di usia 33 tahun. Dan bagi masyarakat Yahudi, hukuman salib itu merupakan hukuman penolakan, hukuman penghinaan. Tentu saja itu sangat menyakitkan. Ditolak oleh orang-orang yang dicintainya itu sudah menyakitkan, apalagi ditambah dengan hukuman salib. Sebagai anak Allah, bisa saja sebenarnya Yesus meninggalkan tugas yang begitu berat itu, tetapi itu semua tidak dilakukannya. Demi terlaksananya kehendak Bapa, ia rela menderita. Salib diterimanya sebagai konsekuensi cintanya terhadap kita manusia. Salib yang bagi masyarakat Yahudi melambangkan penghinaan, melambangkan penolakan, oleh Yesus diubah menjadi lambang kesetiaan, lambang kemuliaan. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita bersyukur atas penebusan yang agung ini. Kita sertai setiap langkah-langkah Yesus di jalan salib, langkah-langkah yang lemah diubah menjadi langkah yang gagah, langkah-langkah lemah karena dosa diubah menjadi langkah-langkah perkasa yang mengalahkan maut. Amin. Kita lanjutkan dengan mengunjukkan doa umat kita. Untuk Gereja Kudus. Saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa bagi Gereja Kudus Allah, supaya Allah dan Tuhan kita berkenan menganugerahkan damai kepadanya, mempersatukan dan melindunginya di seluruh dunia, dan supaya ia memuliakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dalam suasana hidup yang tenang dan damai. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dalam diri Kristus Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada segala bangsa. Lestarikanlah karya kerahiman-Mu, agar gereja-Mu yang tersebar di seluruh dunia tetap mengakui nama-Mu dengan iman yang teguh.
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Untuk Bapa Suci, marilah kita berdoa pula untuk Bapa Suci kita Paus Fransiskus, supaya Allah dan Tuhan kita yang telah memilih dia menjadi uskup bagi gereja kudusnya, memberi dia kesehatan dan kekuatan untuk memimpin umat kudus Allah. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, segala sesuatu ada berdasarkan keputusan-Mu. Sudilah mendengarkan doa-doa kami, dan dengan kasih sayang-Mu lindungilah Imam Agung yang telah Engkau pilih bagi kami. Semoga umat Kristiani yang Engkau percayakan kepada penggembalaannya berkembang dalam iman dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Untuk para pejabat gereja dan segala lapisan umat, marilah berdoa pula untuk uskup kita Robertus, untuk semua uskup imam, diakon di seluruh gereja, dan untuk segenap umat beriman. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan roh-Mu Engkau menguduskan dan memimpin seluruh gereja. Dengarkanlah doa kami bagi para pelayan-Mu. Semoga berkat bantuan rahmat-Mu, mereka mengabdi Engkau dengan setia, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Untuk para calon baptis, marilah kita berdoa pula untuk para calon baptis, supaya Allah dan Tuhan kita membuka telinga hati mereka dan melapangkan pintu kerahimannya, agar berkat pembasuhan kelahiran kembali segala dosa mereka dihapuskan, dan mereka hidup dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau selalu menyuburkan gereja-Mu dengan anggota-anggota baru. Sudilah menambah iman dan pengetahuan para calon baptis, supaya dengan dilahirkan kembali lewat bejana pembaptisan, mereka digabungkan dengan himpunan anak angkat-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Bagi persatuan umat Kristiani, marilah berdoa pula untuk semua saudara yang percaya akan Kristus, supaya mereka hidup dengan benar, dihimpun dan dijaga oleh Allah dan Tuhan kita dalam gerejanya yang esa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menyatukan yang tercerai-berai dan memelihara yang bersatu. Pandanglah dengan rela kawanan domba putra-Mu, supaya mereka yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan tidak hanya dipadukan oleh keutuhan iman, tetapi juga disatukan oleh ikatan cinta,
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Untuk orang yang tidak percaya akan Kristus, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak percaya akan Kristus, supaya berkat terang Roh Kudus, mereka juga dapat menemukan jalan keselamatan. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, bantulah mereka yang tidak mengakui Kristus, agar dengan hidup jujur di hadapan-Mu, mereka menemukan kebenaran. Bantulah kami agar dengan semakin saling mengasihi dan semakin berhasrat memahami misteri kehidupan-Mu, kami menjadi saksi cinta-Mu yang lebih sempurna di dunia. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Untuk orang yang tidak percaya akan Allah, marilah kita berdoa pula untuk mereka yang tidak mengenal Allah, supaya mereka yang dengan tulus hati mencari kebenaran, layak menemukan Allah sendiri. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menciptakan umat manusia sedemikian, sehingga selalu berhasrat mencari Engkau, dan baru merasa tenang ketika menemukan Dikau. Maka kami mohon, bantulah agar mereka semua dengan mengatasi hambatan seberat apapun, mampu melihat tanda kasih sayang-Mu dan tergerak oleh kesaksian hidup orang-orang yang percaya kepadamu. Mereka dengan sukacita mengakui Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan Bapa umat manusia. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Untuk para pemimpin negara, marilah kita berdoa pula untuk semua pemimpin negara, supaya Allah dan Tuhan kita seturut kehendak-Nya mengarahkan budi dan hati mereka kepada damai dan kebebasan sejati bagi semua orang. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, di tangan-Mu lah pikiran manusia dan nurani para bangsa. Sudilah mendampingi para pemimpin negara, supaya berkat bantuan-Mu di seluruh dunia terjaminlah kesejahteraan bangsa-bangsa, kepastian kedamaian, dan kebebasan beragama. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Untuk orang yang menderita, saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, supaya Ia membersihkan dunia dari kesesatan, melenyapkan penyakit, menjauhkan kelaparan, membuka penjara, mematahkan belenggu, melindungi musafir, mengantar pulang pengungsi, menyembuhkan orang sakit, dan menyelamatkan orang yang meninggal. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau menghibur yang berduka dan menguatkan yang menderita.
Kiranya jeritan doa semua orang yang tertimpa kesusahan apapun sampai ke hadirat-Mu. Semoga semua yang berada dalam kesesakan bersukacita karena menerima belas kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita lanjutkan dengan upacara penghormatan salib. Lihat kayu salib, tempat penyelamat dunia, lihat kayu salib, tempat penyelamat dunia, bergantung
Lihat kayu salib, tempat penyelamat dunia, bergantung.
Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tenteram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang pada malam hari ini diundang datang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, Engkau telah memulihkan kebahagiaan kami berkat wafat dan kebangkitan-Mu. Peliharalah karya belas kasih-Mu dalam diri kami, agar kami yang telah ambil bagian dalam misteri ini dapat hidup penuh bakti kepadamu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kami mohon Tuhan, semoga turunlah berkat melimpah ke atas umat-Mu ini, yang telah mengenangkan wafat putra-Mu sambil mengharapkan kebangkitannya. Berikanlah pengampunan, anugerahkanlah penghiburan, tumbuhkanlah iman yang kudus, berikanlah jaminan penebusan yang kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami.